Halo sahabat semuanya, jumpa kembali di channel Eka Winata tentunya, yang mana pada pertemuan kali ini teman-teman saya akan berbagi yaitu cara memahami fungsi if digabungkan dengan and atau fungsi and. Oke teman-teman, di sini saya sudah mempersiapkan tabelnya untuk kita lakukan praktek daripada fungsi if dan and. Nanti kita akan isi di sini teman-teman. Oke. Yang mana fungsi and ini menghasilkan nilai true jika semua argumen yang diuji bernilai benar, dan false jika ada salah satu atau lebih argumen yang bernilai salah. Bernilai benar dan bernilai salah di sini maksudnya adalah kesesuaian. Nanti kita akan lihat contohnya, kesesuaian berdasarkan kriteria-kriteria yang kita buat atau yang dibuat berdasarkan rumusan if dan and. Oke teman-teman, di sini contoh kasusnya adalah, atau clue-nya mungkin ya kira-kira, atau kisi-kisi lah. Jadi kisi-kisinya adalah peserta ujian dinyatakan lulus jika nilai ujian teori, ini teman-teman nilai ujian teori, dan praktik, ini kolomnya nilai prakteknya, serta nilai kehadiran masing-masing harus di atas 7. Oke. Jadi nilai teori, nilai praktik, dan nilai kehadiran, di sini ada 3 kolom, masing-masing ini harus di atas 7 nilainya baru dinyatakan lulus. Jika di bawah itu atau ada salah satu nilainya yang di bawah 7, apakah itu nilai teori atau nilai praktik ataupun nilai kehadiran misalnya, di bawah 7 itu gagal atau tidak lulus teman-teman. Jadi misalkan begini, nilai teorinya 9. Oh, udah bagus tuh ya kan, udah A+. Nilai praktiknya 10 misalkan, udah A++ ya, udah bagus banget tuh. Tapi kehadirannya di bawah 7. Mungkin kehadiran si siswanya ini tidak bagus lah, hadirnya pada saat ujian aja, sedangkan pada saat kesehariannya dalam menuntut ilmu malas-malasan, tidak pernah masuk misalkan, tapi pada saat ujian orangnya masuk. Nah, nilai kehadirannya itu nanti yang bermasalah atau tidak memenuhi kriteria untuk diluluskan. Artinya kedisiplinannya, ya kan, ketaatannya, mengikuti aturan yang telah ditentukan, itu kan ada nilai-nilainya. Ada nilai etika dan moral di situ. Jadi IQ-nya pintar, cerdas, tapi kalau etika dan moralnya tidak baik, juga tentunya di masyarakat kepintaran kecerdasannya itu juga dampaknya mungkin tidak terlalu baik. Oke teman-teman ya, jadi kita langsung praktek teman-teman. Oke, di sini di keterangan ini kita isi menggunakan rumus if digabung dengan and. Oke teman-teman, bagaimana caranya? Kita ketikkan sama dengan atau
tanda plus juga bisa teman-teman. Umumnya sih sama dengan, kita pakai sama dengan aja ya. Tapi saya katakan tadi dua-duanya kita bisa pakai. Oke, sama dengan if, kita ketikkan if, lalu kita kurung buka. Oke, lalu kita ketikkan n, atau kita pilih juga bisa langsung di sini teman-teman ya. Ketika kita ketikkan beberapa huruf, dia langsung mendeteksi, ya kan? Ada nih muncul di sini n. Kita bisa pilih atau kita bisa teruskan. Atau kalau kita pilih, kita tinggal tekan aja sini, klik. Atau kita bisa teruskan mengetik aja deh teman-teman. Oke, lalu kita kurung buka. Lalu kita sorot nilai teori. Oke. Tadi di sini peserta ujian dinyatakan lulus jika nilai ujian teori, nilai praktik, dan nilai kehadiran masing-masing harus di atas 7 ya. Jadi harus di atas 7. Kalau 7 bagaimana? Kalau 7 belum memenuhi kriteria. Oke. Kita sorot nilai teorinya. Lalu kita ketikkan lebih dari. Oke, lebih besar ini tandanya ya teman-teman ya. Lebih besar 7. Oke, kita ketikkan koma kembali. Lalu kita sorot nilai praktiknya. Oke, kita berikan tanda lebih dari atau lebih besar dari. Kita ketikkan 7. Oke teman-teman, lalu kita ulang kembali, kita sorot yang kehadiran. Kita sorot yang kehadiran, sama kita buat tanda lebih besar dari. Kita ketikkan 7. Ini kita mengacu ke ini teman-teman ya, standarnya ya. Kita ini rumus berdasarkan standarnya yang sudah ditentukan pastinya. Oke, lalu kita kurung tutup, lalu koma, lalu titik 2 di atas. Di sini jika nilai teori, nilai praktek, nilai kehadiran lebih besar dari 7, tadi apa? Maka dinyatakan lulus. Maka kita ketik 2, tanda kutip 2 di atas, lalu kita tuliskan lulus. Kita ngikutin standarnya teman-teman ya. Lalu jika lebih kecil dari 7 atau sama dengan 7 ke bawah gitu ya, maka gagal atau tidak lulus. Enaknya gimana nih teman-teman? Lulus atau gagal? Gagal aja ya, gagal aja, tulis gagal. Kita tulis gagal. Oke, lalu setelah itu kita kurung tutup. Setelah kita kurung tutup, langsung kita enter saja teman-teman untuk melihat hasilnya. Oke teman-teman, di sini hasilnya atas nama, nama saya pribadi nih, nama Eka Winata nih. Gagal teman-teman. Waduh, bagaimana ceritanya nih? Oke, kita analisa ya. Nilai teorinya bagus, 9. Wih, udah A+ nih kan. Nilai praktiknya 9 juga teman-teman. Waduh, udah hebring nih, kalau bahasa Sunda Kulon hebring nih ya. Tapi kok gagal? Oh, ternyata kehadirannya teman-teman. Males berarti nih. Saya males dong kalau begitu. Enggak, ini hanya simulasi ya teman-teman. Simulasi ya. Jadi kita analisa, ternyata di sini ada nilai kehadiran yang di bawah 7. Oke teman-teman, kalau misalkan nilai kehadirannya di atas 7,
Ini berarti lulus dong. Coba kita ganti nih angka 5-nya jadi 8 misalkan. Kita coba membuktikan aja teman-teman ya. Oh, lulus teman-teman ya kalau 8. Sedangkan tadi kehadirannya 5. Kita balikin lagi teman-teman. Oh, gagal lagi. Oke teman-teman, jadi setelah kita analisa ternyata tidak sesuai dengan standar yang ditentukan di sini, harus di atas 7. Sedangkan ada nilai kehadiran yang di bawah 7, makanya gagal nih. Padahal nilai teorinya dan nilai prakteknya udah bagus nih. Aduh, gara-gara kesiangan mulu sih, jadi gagal deh. Oke, kita copy ke bawah teman-teman, copy paste atau kopas. Kita lihat yang lain, ada nggak yang sama kayak saya gagal, atau jangan-jangan lulus semua. Oh, ada teman-teman, banyak malah ya, mayoritas nih yang gagal lebih banyak. Oke teman-teman ya, coba yang atas nama Satimah nih, kok dia lulus padahal dia nilai teori dan prakteknya di bawah saya, ya kan? Kalau saya 9, dia 8. Oh, ternyata kehadirannya 8, kehadirannya dia bagus, di atas saya, jadi memenuhi syarat di atas 7 semua, makanya lulus. Oke teman-teman, bisa dipahami ya, mudah-mudahan ini walaupun sederhana tapi kita kan bisa kembangkan sesuai dengan kebutuhan. Umumnya sih ini dipakai mungkin untuk menilai nilai ujian ya, mungkin di sekolahan ya. Oke, tapi kan kita bisa kembangkan mungkin di tempat kerja atau di warung yang kita buat data seperti apa. Misalkan kalau stoknya kosong, stoknya di bawah sekian, maka kritis harus belanja lagi. Oh, misalkan stoknya masih sekian ya kan, masih cukup nih sekian hari ke depan. Dilihat dari rata-rata orang belanja ke warung kita, oh jangan dulu belanja dah, takut mubazir. Nah, artinya dengan rumus seperti ini kita bisa kembangkan teman-teman. Kita bisa improve sesuai dengan kondisi dan kebutuhan. Oke teman-teman ya. Terus nilai penulisan fungsi ini ya ini. Saya copy aja nih ya. Dia nggak mau teman-teman, kita copy paste. Oh, dia mau. Oke. Jadi nilai penulisannya adalah untuk menganalisa dari mana makanya di sini rumusnya muncul nih, ya kan? D berarti D itu adalah kolom nilai teori, ya kan? D7 D14 dan lalu lalu F. Ini adalah nilai praktek dan nilai kehadiran. Sengaja di sini dimunculkan agar teman-teman mungkin bisa lebih memahami dan bisa mempelajari lebih dalam. Oke teman-teman, kiranya cukup sekian tutorial kali ini. Tutorial yang sangat sederhana, dan walaupun sederhana mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan apabila dalam penyampaian yang saya lakukan ada kesalahan atau ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan ya teman-teman. Dan saya ucapkan terima kasih. Bagi teman-teman yang menyukai video ini, jangan lupa like, subscribe, share, komen juga boleh teman-teman, agar ya video memotivasi saya untuk membuat konten-konten selanjutnya. Oke teman-teman, saya akhiri video ini dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.